Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas atau saya akan menjelaskan mengenai cara mengaktifkan fitur auto code atau auto coding pada Envivo ya. Nah, saya bukan Vivonya ya ini. Nah, seringkali ya pada saat kita menginstal Envivo ya, ada satu fitur di dalam Envivo itu yang bernama autocode. Nah, pada saat kita menggunakan fitur autocode itu, ternyata fitur autocode itu tidak berfungsi atau tidak aktif ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalnya saya mau mencari tema-tema apa yang muncul pada dua artikel ini. Nah, supaya tidak lama saya mencarinya, mempersingkat waktu, maka saya menggunakan fitur autocode ya. Nah, saya klik kanan, saya pilih fitur autocode yang ini. Nah, lalu kemudian saya akan mengidentify themes yang ini. Karena saya akan mau mencari tema-tema apa saja yang muncul pada dua artikel ini. Nah, fitur autocode ini bisa juga digunakan untuk mengidentify sentimen kalau misalnya teman-teman sedang membuat analisis sentimen. Lalu bisa juga untuk speaker name, ini misalnya untuk data-data yang berupa wawancara lalu fokus group discussion, ini sangat berguna nih speaker name ini. Lalu juga use the style structure, ini juga digunakan misalnya untuk data-data dari Twitter misalnya gitu. Nah, ini juga use existing coding pattern. Jadi fitur autocode ini berguna sekali ya, berguna sekali. Tetapi memang catatannya, kalau misalnya kita menggunakan yang berbahasa Inggris misalnya, maka Envivo ini dia support yang berbahasa Inggris, sehingga dia tidak mensupport bahasa Indonesia gitu ya. Karena ada beberapa bahasa yang disupport oleh Envivo, bahasa Inggris, lalu bahasa Perancis, bahasa Spanyol, lalu bahasa Portugal, bahasa Jepang, sama bahasa Cina kalau saya tidak salah. Nah, dia support bahasa-bahasa itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggunakan fitur autocode ini, dia hanya akan mensupport bahasa-bahasa itu. Nah, jadi penggunaan fitur autocode ini mempunyai keterbatasan di situ. Jadi kalau misalnya kita ingin mengautocode file-file yang berbahasa Indonesia, maka tidak efektif gitu, tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif kita menggunakan autocode ini. Nah, tapi autocode ini akan efektif kalau misalnya kita menggunakan untuk ini, misalnya speaker name ya, data-data berupa wawancara, fokus group discussion. Speaker name ini efektif. Lalu kemudian use the style or structure, ini kan untuk misalnya data dari Twitter, ini juga efektif ya. Tuh, dari bahasa manapun dia tetap efektif. Tetapi kalau untuk mengidentifikasi theme lalu mengidentifikasi sentimen, itu kurang efektif ya. Kalau selain bahasa yang disupport oleh Envivo, misalnya bahasa Indonesia, itu kurang efektif. Tapi untuk speaker name lalu untuk use the style structure, ini efektif ya, seperti itu. Nah, ini kan saya mau mengidentifikasi theme, maka saya pilih next. Nah, kita lihat dia tidak berfungsi gitu, unable to download and install update. Nah, an error occur when looking for package update. Jadi kita harus mengaktifkan package-nya atau memasukkan language package-nya, sehingga ini bisa digunakan, fitur autocode ini bisa digunakan. Nah, jadi karena dia tidak bisa digunakan fitur autocode ini, maka ini terjadi karena kita belum mendownload language package atau paket bahasa ya. Nah, lalu paket bahasa itu nanti kita impor atau kita masukkan, kita input ke folder GSR ya, folder GSR yang ada pada program data. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dan saya praktikkan. Nah, jadi pertama-tama kita harus mendownload dulu paket bahasa atau language package. Nah, caranya ke sini lalu kemudian ini sudah saya ya sebenarnya, tapi bisa pertama dari awal itu pilih aja ini Envivo Help seperti ini.
NVivo Health. Lalu pilih yang pertama ini, NVivo Health KSR Internasional. Nah, KSR ini adalah perusahaan pengembang dari NVivo. Nah, ini kita pilih yang ini. Nah, lalu setelah muncul seperti ini ya, halaman baru seperti ini, kita search saja ya, kita cari language package atau language package ya, paket bahasa. Ketikan saja language package. Lalu ini, nah lalu pilih yang ini, ELA Common yang ini. Pilih yang ELA Common, lalu kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang installing language package yang ini. Installing language packs for auto coding ya, for auto coding terms. Nah, kita lihat di sini dia tuliskan to download and install the language packs yang ini. Nah, di sini sudah tersedia paket-paket bahasa atau language package ini, paket-paket bahasa. Kita lihat di sini ada silence data the ya. The ini saya kurang paham ini bahasa dari negara mana. Lalu ada juga silence data NAS. NAS ini artinya English USA ya, English Amerika. Nah, nanti kita akan menggunakan yang English Amerika ini ya. Inggris Amerika ini. Lalu ada juga silence data MX ini kalau sepertinya Meksiko ya. Karena di Meksiko ini kan menggunakan bahasa Spanyol. Nah, ini Meksiko. Lalu kemudian terlalu jauh. Nah, lalu kemudian ada silence data FR. FR ini Prancis ya, France. Lalu kemudian silence data JA. JA ini Jepang ya, ini JP Jepang. Lalu ada silence data BR. Nah, BR ini Brazil. Nah, di Brazil ini kan dia menggunakan bahasa Portugal ya. Lalu kemudian silence data CN. CN ini China ya, Cina. Jadi dia di NVivo ini dia mensupport bahasa-bahasa ini ya. Nah, dia mensupport bahasa-bahasa ini. Nah, kemungkinan DE tadi itu mungkin Jerman ya. Ini DE ini kemungkinan Jerman. Oke. Nah, karena saya menggunakan bahasa Inggris ya, saya akan menggunakan bahasa Inggris ya, paket data bahasa Inggris, maka saya pilih yang silence data NUS yang ini. Nah, lalu kemudian download, kita pilih aja yang ini, kita pilih apa, ini, link ini, kita klik. Nah, ini dia mendownload ini ya, karena saya sudah download jadi saya batalkan saja. Saya sudah mendownload. Nah, ini ya, saya sudah menaruhnya di di sini. Nah, ini kita lihat ini sudah ada foldernya ya. Foldernya NAS ya. Nah, ini artinya paket bahasa untuk Inggris Amerika ya, dalam bentuk folder seperti ini. Nah, kemudian folder ini akan kita simpan di program data KSR-nya. Ya, program data KSR-nya. Di di bagian dari package ya. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya? Itu kita ke sini, pilih file and folder, lalu kita pilih disk PC, lalu kita pilih ini C ya, folder C. Kita pilih ini program data, ini program data, ini yang ini folder program data. Nah, kalau misalnya folder program data ini tidak muncul di di sini, tidak muncul, teman-teman bisa menggunakan ini CMore ya. Ini karena saya menggunakan Windows 11 ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau teman-teman juga menggunakan Windows 11, maka cari saja di sini di CMore ini yang titik 3 ini, klik, lalu kemudian option yang ini paling bawah, option, lalu pilih view yang ini, lalu aktifkan ini show hidden files, folders and drive. Jadi kalau teman-teman ini melihat ada ini, jadi ini ada di hidden files and folders yang ini ya, folder ini hidden files and folders yang ini, teman-teman buka, lalu aktifkan yang ini show hidden files, folders and drive, lalu kemudian apply OK ya. Nah, nanti file-file yang atau folder-folder yang tersembunyi atau hidden folder itu akan muncul di sini, seperti misalnya program data ini muncul ya. Nah, jadi saya akan menyimpannya di sini ya. Nah, jadi saya di sini saya copy dulu. Saya copy. Nah, kemudian saya ke sini ke program data, saya klik program data, cari folder KSR ya. Nah, ini karena pengembang dari NVivo ini kan perusahaan yang namanya KSR. Cari saja KSR yang ini, diklik lagi,
Lalu karena saya tadi itu menggunakan NVIVO versi 12, maka saya pilih ini ya, NVIVO 12. Lalu kemudian saya pilih package yang ini. Lalu kemudian saya pilih silence ini, saya klik lagi silence. Nah, yang folder ini kita paste di sini ya, paste di yang kosong ini. Paste. Nah, setelah paste begini kita tutup. Lalu kemudian kita masuk lagi ke NVIVO ya. Lalu kemudian saya akan menggunakan lagi fitur autocode yang tadi tidak berfungsi tadi itu ya. Nah, jadi saya akan mencari tema lagi yang ini ya. Saya blok, lalu saya klik kanan, saya pilih autocode. Lalu saya identify themes yang ini. Saya pilih next. Nah, sekarang dia sudah berfungsi. Ya, sekarang dia sudah berfungsi. Nah, ini kita lihat. Akhirnya fitur autocode-nya berfungsi dengan baik. Oke, jadi teman-teman seperti itu cara kita mengaktifkan fitur autocode ya. Oke, saya kira demikian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.